Bilal ya disiksa, dijemur di padang Sahara ketika matahari lagi terik-teriknya, kemudian di badan ditaruh dengan batu yang begitu besar. Itu Bilal. Ya, Khabbab bin al-Arrah, ya, dia merasakan apa yang dirasakan oleh Bilal. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia pernah diikat tangannya, kakinya, dan juga seluruh tubuhnya dengan rantai besi yang telah dipanaskan dengan api yang sampai melepuh badannya. Ya, sampai melepuh badannya. Dan dia pernah menunjukkannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Bilal itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang dia rasakan. Lah kok ini tadi bisa-bisanya ngomong, nggak mau berhijrah, nggak mau bertobat, kenapa? Karena takut nanti ngomongin maksiat lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahdaf Media lagi, dan kali ini di segmen Tiba-tiba Ngaji. Dan seperti biasa, Ana, ada Hidayat, ada Aji, ada Oki, ada Ustadz Yomi. Hafizahullah. Masya Allah. Nah, jadi hari ini kita menerusin pertemuan kemarin gitu teman-teman ya. Ini yang antum gak datang. Iya betul. Karena gak datang. Sakit. Yang kita dikerjain. Iya. Jadi kemarin gak datang. Nah, tapi banyak pertanyaan teman-teman ke Ustadz. Jadi kemarin tuh pas ada pertemuan pertama di video sebelum ini ya. Iya. Betul. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya kita kumpulin, dijadiin video. Biar seru aja. Terus mau dilempar nih sekarang. Jadi biar ada jawabannya, dalilnya gitu. Ustadz, pertama-tama mau nanya dulu, Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah masih sehat. Ini teman-teman emang udah pasti sehat ya, karena ketemu terus. Kelihatan lah ya. Kelihatan. Oke. Panitia. Nah, jadi pertanyaan pertamanya akan dibawain sama dua teman Ana ini nih. Ana nggak tahu nih siapa yang mau nanya, silahkan. Boleh. Mungkin dari Mas Oki kali ya. Oke. Jadi kemarin itu kita sempat ngobrol-ngobrol Mas Dayat. Oke. Kita bahas-bahas tentang ini sih ya, karena kita mau mencoba mengajak anak muda untuk ini Ustaz, untuk mengajak anak muda untuk hijrah gitu. Oke, hijrah. Hijrah. Iya, jadi supaya mereka nggak takut dan stigma-stigma yang selama ini hijrah dan segala macam, kita cobalah bahas di sini. Siap. Tapi tetap kapasitas kita bukan ustadz. Nah, kita nggak berani bahas dalil. Itu dia. Kita hindarin dalil, kita hindarin fatwa, dan di sini makanya kita tanya sama ustadz. Iya, betul. Kita lengkapin. Iya, betul. Jadi mungkin dari yang paling dasar dulu Ustaz. Apa sih sebenarnya, kan sering banget nih, ini kan satu fenomena ya, fenomena yang banyak di masyarakat disebutnya hijrah gitu. Iya. Mungkin mohon penjelasan nih Ustaz, apa sih sebenarnya hijrah itu? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Berbicara mengenai hijrah yang sekarang lagi hits fenomenal ya di antara para pemuda. Iya. Para ulama menjelaskan mengenai hijrah tersebut, dan mereka mengatakan bahwasanya hijrah ini terbagi menjadi dua macam. Oke. Dua gitu kan. Adapun yang pertama yaitu hijrah secara hissi. Yaitu secara fisik. HISSI Ustaz. Ya, maksudnya adalah ketika seseorang gitu ya melakukan hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Tempatnya Ustaz ya. Tempat, secara tempatnya, secara fisiknya berarti ya. Dan inilah yang disyariatkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Ya. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, ini pertama ya. Jadi hijrah secara hissi. Itu yang dilakukan Rasul kita ya, Ustaz? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah hijrah secara maknawi. Yaitu di mana seseorang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan dosa, ya. Untuk apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunannya. Nah, inilah hijrah yang secara maknawi. Nah, berkenaan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati yaitu apabila kaum muslimin yang ada di sekitarnya selamat dari lisannya dan juga perbuatannya. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan lagi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
berkenaan dengan fenomena saat ini ya, Nah, secara maknawi jadi Ustaz. Masuk Itu ke makna- Ya, faktor hijrah keseluruhan secara maknawi ini yang sekarang sesuai dengan fenomena yang ada di antara kaum muslimin, terutama di kalangan para pemudanya ya. Gitu. Berarti kalaupun dia nggak harus pindah kota ya Ustaz, di kota itu juga yang penting dia berubah jadi baik, itu jatuhnya jadi hijrah Iya, juga ya. secara makna. Secara makna ya. Dan memang gini loh ya, kalau kita katakan gitu ya, alhamdulillah biasanya Indonesia ini kan negeri kaum muslimin. Ya. Syiar-syiar Islam banyak sekali Banyak, gitu iya, kan. Azan Ya, berkumandang terus. memang hijrah secara maknawi ini ya terjadi di antara kaum muslimin ini. Ya, di antara maksudnya dalam dan di antara kaum muslimin yang mereka banyak melakukan kemaksiatan, banyak terjerumus dalam dosa gitu kan. Seperti itu. Makanya tadi kita katakan ya ini fenomena di antara pemuda kaum muslimin. Nah, berkenaan dengan itu semua gitu kan. Kita katakan ya kepada teman-teman kita tadi yang baru berhijrah gitu, ataupun kita juga semuanya seperti ya. Kita katakan bahwasanya seluruh manusia itu nggak ada yang luput dari dosa. Oke. Ya. Nggak ada yang luput dari perbuatan kemaksiatan, dari kesalahan, ya. Maka kemudian pada waktu itu tugas kita sebagai seorang muslim adalah berhijrah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dari segala kemaksiatan yang telah kita lakukan. Itu yang harusnya kita lakukan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah memberitahukan ya dalam hadisnya gitu. Apa kata beliau? Kul bani Adam khata'. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa. Lalu kemudian beliau pun mengatakan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang tawwab. Itu orang-orang yang bertobat. Maka dijelaskan ya oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah berkenaan dengan at-tawwabun ini. Siapa mereka? Kata beliau, ar-raja'una ila Allah bit-taubah minal ma'siyah ila ta'ah. Jadi orang-orang tawabun ini adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat dari kemaksiatannya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka layaknya seseorang yang sudah berhijrah ataupun seseorang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus benar-benar melakukannya dengan taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha yang semurni-murninya. Nah, itu jadi pertanyaan lagi tuh berarti tuh. Betul. Jadi untuk bertaubat yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya itu berarti harusnya ada syarat-syaratnya dong, Ustaz. Oh iya, tentu. Ya ada syarat-syarat. Rulesnya. Ada rulesnya gitu. Kan kadang-kadang orang tobat besok masih lagi tobat. Berarti itu yang salah. Nah, ini pertanyaannya adalah apa itu syarat-syaratnya dari jadi tobat nasuha? Para ulama menjelaskan mengenai syarat-syarat tobat. Ya, yang pertama adalah kata mereka an-nadam, yaitu seseorang harus menyesali kemaksiatan dan dosa yang telah dia lakukan. Menyesal. Pertama ya. Lalu kemudian yang kedua adalah al-iqla'. Dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ya. Lalu kemudian yang ketiga al-azam. Dia bertekad dengan kuat untuk meninggalkan kemaksiatan itu dan tidak mau mengulanginya lagi. Berazam kuat. Ya, berazam kuat. Lalu kemudian yang keempat al-ikhlasu lillah, tentu ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dia melakukan hal tersebut. Baru kelima, kalau hal ini berkaitan dengan hak manusia lainnya, maka hak tersebut harus dikembalikan kepada orangnya. Nah, itu syarat-syarat bagi orang yaitu bertobat, ya, taubatan nasuha. Seperti itulah. Nah, mungkin gini Ustadz ya, ada sedikit dilema kali ya ini bagi teman-teman kita ya terkait taubat ini. Kan hijrah itu sekarang yang anak tangkap itu hijrah itu ya sama dengan taubat gitu ya. Bahasa umumnya hijrah. Bahasa umumnya hijrah bahasa itu. Yang sudah kadung dikenal gitu. Nah, betul. Yang udah terlanjur hits. Iya, ada terlanjur hits. Nah, ini kadang-kadang mungkin ada dari sebagian teman-teman kita gitu. Ada yang sebenarnya udah mau hijrah gitu. Artinya udah mau tobat. Tapi
yang dirasa itu dia masih takut gitu, masih nggak berani Ustadz, karena masih melakukan kemaksiatan atau masih melakukan dosa-dosa gitu gitu. Jadinya takut gitu. Gimana tuh Ustadz? Saya minum dulu. Nasihat. Boleh Ustadz? Masya Allah. Minum. Anda juga minum nggak punya ya? Aduh Mas, kita ngeliatin aja lah. Gak apa-apa lah. Nggak ada minum. Nggak ada minuman ya, Masya Allah. Ini ada isinya Udah loh. habis lu. Ada isinya. Ini nggak gimmick nih, bukan ada isinya, kopi. Ya, gini Mas. Berkenaan dengan teman-teman kita kaum muslimin seperti itu gitu kan. Maka kita katakan kepada mereka, ya. Kita ini harus menanamkan ke dalam pikiran kita bahwasanya kematian itu akan senantiasa mengiringi kita, mengikuti kita kemanapun kita berada, ya, dia akan datang dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita. Nah, jadi harusnya mengingat kematian. Nah, hendaklah seseorang itu berpikir bagaimana kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan dosa tersebut. Bagaimana kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan berzina, dalam keadaan minum khamar. Kita sering dengar ya, ada yang kecelakaan gara-gara minum khamar, gitu kan? Meninggal dalam keadaan berjudi, ya kan? Dan lain sebagainya. Wa na'udzubillah min dzalik. Su'ul khatimah. Nah, itu kan harus dipikirkan. Lalu kemudian juga mereka tuh, kita juga harus memikirkan bagaimana keadaan kita dalam kubur nanti. Nah, itu ya. Di akhirat nanti, sementara ya kita tidak mempersiapkan bekal amalan soleh kita, bekal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ketika kita di dunia malah terjerumus dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Nah, oleh karenanya gitu ya, mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kepada kita semua untuk mengingat kematian. Apa kata beliau? Aktsiru dzikra hadimil ladzah. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Lalu kemudian kata beliau ya, kalau seandainya seseorang itu mengingat kematian sedangkan dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin kehidupannya, maka ketika dia mengingat kematian tersebut, dia akan terasa lapang hatinya. Karena apa? Dia akan meninggal. Ya, yang harus dipersiapkan apa? Amalnya. Seperti itu. Dan sebaliknya gitu kan, kalau seandainya dia mengingat kematian sementara dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, maka dunia tidak akan pernah bisa menipunya. Kan mengingat kematian ya. Nah, juga gitu ya. Ternyata kita dapatkan bagi orang-orang yang mengingat kematian ini, gitu ya, ini akan memotivasi dirinya, menggerakkan hatinya untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Ya kan? Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, "Udzkurul maut fi shalatik." Ingatlah kematian di dalam salatmu. Karena sesungguhnya seseorang apabila dia mengingat kematian di dalam salatnya, fahariyun an yuhsina salatahu, pasti ya dia akan apa? Menyempurnakan salatnya. Karena apa? Dia berpikir, ya, bisa jadi ini adalah amalan terakhirnya, bisa jadi amalan terakhir ini yang akan memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka jahanam. Maka dia pasti akan serius. Ya samalah kayak orang-orang yang lagi dalam sakit sekarang dan sebagainya. Sementara dia masih, saya masih mampu nih untuk beribadah. Pasti dia akan menyempurnakan ibadahnya. Khusyuk banget itu pasti. Nah, bagi teman-teman itu harusnya seperti itu berpikir, ya kan? Kayak dihadirkan di hati dan pikiran. Benar, dihadirkan. Dan para sahabat itu seperti juga gitu loh. Mereka juga kalau misalnya sama manusia juga, mereka mempunyai hawa nafsu para sahabat itu, mempunyai keinginan itu dan sebagainya. Tetapi lihat, karena dapat wejangan dari Rasulullah untuk mengingat kematian, langsung kata mereka, ini cara cara mutakhir gitu ya. Iya, betul. Cara mutakhir. Makanya Umar bin Khattab itu selalu mengingat kematian. Kayak gini, ketika dunia datang kepada dia mengingat kematian. Ketika dunia datang ke dia gitu kan, dia langsung mengingat kematian. Karena apa tadi? Dengan mengingat kematian, maka dunia tadi akan terlupakan, akan direndahkan oleh jiwa manusia. Akan tertipu tadi. Nah, itu yang pertama ya. Caranya bagi orang-orang tadi yang masih bingung gitu kan. Lalu kemudian yang kedua, kita juga harus merenungi. Bisa jadi musibah yang menimpa kita, keluarga kita, anak-anak kita tidak mendapatkan ketenangan, kita malah galau dalam kehidupan kita, kekacauan dalam rumah tangga, walaupun terlihat di luar sana seolah-olah
keluarga bahagia. Padahal orang ini benar-benar merasakan penderitaan, merasakan kesedihan. Nah, bisa jadi adalah karena dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Bukan Aji, bukan. Tapi jokin ini bukan Aji. bukan, jangan. Ya. Itu orang-orang itu. Orang itu harusnya kayak gitu. Maka seorang itu harusnya ya tahu, dia berpikir, oh dia harus benar-benar meninggalkan kemaksiatan ini. Dia kemudian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Dia berpikir, oh seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, lakukan ketaatan kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan dan dosa hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya kematian kepada dirimu. Ah, itu kan? Nah, maka kita katakan kepada mereka ini, jadilah sosok yang berani dan tangguh. Wah. Jangan takut-takutan. Berani dari apa ya? Berani. Nah, iya tuh. Berani apa dulu nih? Ah, itu harus lihat. Kita katakan kepada mereka dan kepada jiwa kita juga ya. Iya, kita ngomong juga. sama sendiri soalnya. Berani untuk mengorbankan hawa nafsu dalam rangka untuk meraih kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Berani juga untuk menyadarkan pada diri kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hal seperti itu kita hadirkan, ya insya Allah, gitu ya. Menaklukkan diri sendiri ya Ustaz. Iya, benar. Berat bener ya, Ustaz? Jadi bukan perang sama orang luar, sebenarnya yang berat dengan diri sendiri ya. Tadi makanya hawa nafsu ketika kita sudah berani untuk berkorban seperti itu, ya tadi kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya kan? Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, tinggalkan kemaksiatan tersebut, tinggalkan dosa tersebut, tinggalkan segala keinginan-keinginan kita terhadap dunia ini ya yang akan melenakan kita sampai kematian itu akan datang kepada kita. Kita berani untuk berkorban seperti itu. Berarti justru kan tadi kan mau hijrah tapi takut karena masih dosa. Harusnya sekalian harus tobat nafsu ya. Benar. Mumpung ada keinginan itu dibesarkan. Iya, benar. Dan kemudian juga gini ya. Kita itu harus memperhatikan ya bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, kalau kita mengetahui hijrahnya mereka, ini mereka mengalami dua hijrah yang tadi kita katakan, kita sebutkan. Pertama hijrah hissi, secara hissi yaitu secara fisiknya, pindah dari kota Mekah yang mereka cintai, tempat kelahiran mereka, keluarga mereka, harta mereka, menuju kota Madinah, ke negeri Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pun juga melakukan hijrah secara maknawi. Mereka menjaga diri mereka dari kemaksiatan, menjaga diri mereka dari kesyirikan, kekufuran, dalam rangka menjaga keimanan dan ketakwaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan mereka ini. Berkenaan dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, keutamaannya mereka. Apa kata Allah? Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ukhriju min diyarihim, dan kemudian mereka diusir, ya diasingkan dari kampung mereka, dari negeri mereka. Wa udzu fi sabili, kemudian mereka disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala, disiksa dan lain sebagainya. Wa qatalu, kemudian mereka berperang, wa qutil, dan terbunuh. Apa kata Allah? La ukaffiranna anhum sayiatihim, sungguh aku akan ampunkan dosa-dosa mereka semuanya. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah, kemudian aku akan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalam terdapat begitu banyak kenikmatan, thawaban min indillah, ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan mereka ya kita tahu, Bilal disiksa, dijemur di padang Sahara ketika matahari lagi terik-teriknya, kemudian di badan ditaruh dengan batu yang begitu besar. Itu Bilal. Ya, Khabbab bin Al-Arrah, ya, dia merasakan apa yang dirasakan oleh Bilal. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia pernah diikat tangannya, kakinya, dan juga seluruh tubuhnya dengan rantai besi yang telah dipanaskan dengan api yang sampai melepuh badannya. Ya, sampai melepuh badannya. Dan dia pernah menunjukkannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Bilal itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang dia rasakan. Itu Khabbab bin Al-Arrah. Ya, Sumayyah.
ya semuanya, demi mempertahankan keimanannya, demi mempertahankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau kembali kepada kekufuran, enggak mau kembali kepada kemaksiatan. Dia disiksa, kemudian dibunuh, ditombak bagian kemaluannya, dan dialah menjadi syahid yang pertama kali pada umat ini. Sumayyah. Begitupun juga suaminya Yasir, ya, terbunuh ketika disiksa oleh orang kafir. Yasir. Lalu kemudian Ammar. Dia disiksa benar-benar habisan dan melihat kedua orang tuanya meninggal di hadapannya karena siksaan tersebut. Ini para sahabat tuh dalam rangka mempertahankan keimanan mereka, ya, dalam rangka agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan dan lain sebagainya. Lah kok ini tadi bisa-bisanya ngomong nggak mau berhijrah, nggak mau bertobat, kenapa? Karena takut nanti ngomongin maksiat lagi. Bandil banget kayak bahasanya kan. Kalau kita mau melihat kepada ini gara-gara nggak tahu dengan kisah, mungkin belum dengar kisah ini. Kisah perjuangan Rasul dan para sahabat. Aja merinding. Dan mungkin karena banyak yang takut kalau misalnya dia udah hijrah, udah tahu hukumnya, dia takut ketika ngelakuin hal yang dosa, jadinya takut jadi double dosanya. Ya terus dia kan harus berjuang. Kita ini kan tadi dikatakan kita ini manusia yang penuh dosa dan memang itu tabiat kita. Jatuh pada saat, jatuh pada kesalahan naik, jatuh pada kesalahan. Kita bukan malaikat ya. Tetapi ya tadi masalahnya, ketika kita memang terjatuh pada hal itu, kita langsung berpikir untuk bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya. Nah, bertekad untuk nggak ngulangin lagi. Tapi kan syaitan terus menggoda. Iya betul. Nggak stop. Kali liburan. Kalau tiba-tiba tobat tiba-tiba langsung kata iblis, oh udah kayaknya dia udah bertobat, udah enggak usah digang. Benar. Kita harus benar-benar berjihad pada waktu itu. Ya. Nah, itu ya. Masya Allah. Jadi kita katakan kepada teman-teman kita yang tadi itu, cobalah ya. Buat teman-teman yang dengerin berarti cari nih Mas Dayat, Mas Aji. Kenapa nyari Ana? Jangan cari Ana. Enggak, biar sama antum diajak ngaji nanti. Oh, ya, bisa. Kita ada di bareng-bareng. Kita markas kita ada di Narogong. Betul sih cuma dua ya? Bami Jawa. Nah, terus Tat, dari semua obrolan kita ini ya, kesimpulannya Anda pengen tanya nih Tat. Jadi sebenarnya nasihat yang paling besar selain tadi ngebahas kita harus mikirin kematian, mikirin siksaan dan lain-lain gitu ya. Apalagi Tat, nasihat yang paling bisa disampaikan buat teman-teman semua yang baru mau hijrah atau yang belum hijrah bahkan nih Tat. Gimana Tat? Ya, mungkin kita sampaikan kepada teman-teman kita yang baru hijrah dan bahkan tadi kita katakan kita semua juga baru hijrah betul. Baru hijrah berikan kepada Allah bersama-sama terus berjuang kita kita katakan kepada mereka berusahalah untuk istiqomah dalam ketakwaan tersebut, istiqomah dalam hijrahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqamah. Sebaik-baiknya karamah yang telah Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika seseorang istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu. Namun kan pertanyaannya bagaimana caranya untuk mendapatkan istiqamah itu. Nah, ini kiat-kiatnya kita katakan kepada mereka, pada kita semua lah ya. Apa Ustaz? Berarti perlu dicatat. Ini Ustaz menyiapin poin per poin nih kayaknya. Banyak bener kayaknya nih. Sabar. Nah, yang pertama ya adalah ketika seseorang berhijrah tadi atau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena wanita, ya kan? Bukan karena harta. Kita banyak tuh dapat di artis-artis kan? Iya, benar. Ya, hijrahnya gara-gara apa? Gara-gara mau nikahin wanita. Akhirnya sudah didapetin, ya sudah selesai. Iya, betul. Enggak langgeng lagi. Tapi kalau benar-benar tapi kalau misalnya hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah langgeng, kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita semua, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihu, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Nah, kita katakan orang-orang seperti ini tidak akan langgeng. Yang langgeng adalah kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, maka lillahi yabqi. Tapi kalau apa yang dilakukan karena Allah pasti abadi, pastilah langgeng. Tapi kalau misalnya ini Ustaz, kita kan nggak pernah bisa tahu ya perasaan orang lain Ustaz ya. Itu gimana Ustaz? Kayak orang kayak tadi Antum bilang kan, kalau hijrahnya karena wanita gitu, terus dia tapi memang karena hidayahnya Allah juga gimana Ustaz? Berarti bukan untuk menilai orang kali. Iya, bukan urusan iya, kita berarti. kita nggak perlu. Disclaimer-nya adalah itu bukan salah kan berarti kan, ketika ada artis atau ada orang yang hijrah karena perempuan berarti bukan salah juga, maksudnya kita nggak pernah tahu juga ya. Gitu ya. Kita nggak ada masalah. Tapi kan ini kita itu tergantung orang tersebut. Iya. Kita hanya berhukum kepada zahirnya, lihat pada zahirnya, wallahu yatawalla bisara. Tapi jadi nggak bisa main tiba-tiba aja nggak sah nih gitu. Iya. Gitu juga kan. Gara-gara mau nikah aja kita lihat, oh dia mualaf. Gara-gara cewek nih. Nikah sama seorang muslimah. Dan itu juga siapa tahu dari dulunya dia sudah memang belajar Iya betul. Jadi bukan itu ya. Bukan tugas kita untuk menghukumi itu. Bukan patokan juga jadi kayak gitu terus. Ingat, buat dicatat, buat belajar pribadi. Betul. Iya, Sendiri. Poin Apalagi, 1, lihat ikhlas karena Allah. Benar. Lalu kemudian yang kedua, gitu kan, seseorang itu benar-benar meninggalkan kemaksiatan tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Nah itu, jadi dia benar-benar berhijrah nih. Tadi. Insya Allah kalau udah seperti ini, hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka telah melampaui batas pada diri mereka, telah melakukan banyak kezaliman, kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu menghapuskan dosa-dosa semuanya. Selama apa? Orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dia harus penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia dan ampunan Allah, tetapi juga jangan ngeremehin dosa-dosa dan kemaksiatan. Setuju Ustaz, setuju. Harus dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala harus. Nah, itu yang kedua. Nah, dan kemudian juga kalau misalnya dia seperti itu, ketika dia berusaha untuk seperti itu, insya Allah Allah akan bimbing dia. Dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lainnya. Dari satu kebaikan. Jadi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah dia poin 1. Nah, itu mah beda. Itu mah perempuan biasanya. Pasar-pasar. Yang ketiga adalah dia mencari lingkungan yang baik. Dan jadi lingkungan Ustaz ya. Lingkungan penting, terutama teman-teman nih. Teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleh. Kenapa? Ini akan mendukung kita untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Itu harus benar-benar diperhatikan teman nih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, mensupport mereka. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Maka perhatikanlah kepada siapa kalian berteman. Karena temannya buruk ya dibawa kepada keburukan. Temannya saleh ya insya Allah akan mengajak kepada kesolehan, ketakwaan. Nah, Rasulullah juga ngasih tahu nih perumpamaan gitu kan. Perumpamaan mathalul jalis saleh, perumpamaan antara teman yang soleh dengan teman yang buruk gitu kata beliau. Itu bagaikan berteman dengan seorang tukang minyak wangi. Iya, pernah. Dengan tukang apa? Tukang besi. Tukang besi bukan tukang kayu, Mebel. Mebel jadi usaha bagus juga kan ya. Bau tukang besi ya. Kang kusen dong. Apa maksudnya? Ketika kita bertemu dengan orang yang soleh, itu seperti pedagang minyak wangi. Kalau nggak kita mendapatkan hadiah dari dia, kalau nggak kita bisa membeli minyak wangi tersebut kepada dia, atau setidaknya kalau nggak dapat hadiah, kita nggak beli juga, dapat harumnya. Cipratan wanginya. Nah, kan jadi bawahnya senang terus tuh. Iya kan? Nah, sedangkan ya berteman dengan teman yang buruk itu seperti berteman dengan pandai besi. Ya, kalau nggak badan kita atau pakaian kita terbakar, aman lah ya, gitu ya.
Kalau enggak ya dapat apak nih. Apak nih. Keringet. Nah, kembang api iya, gitu. Apak dari apinya iya. Nah, itu seperti itu. Nah, sama kalau bertemu dengan orang-orang buruk kena apaknya juga. Ya kena apesnya. Nah, itu seperti itu. Ini Ustaz, kalau yang katanya pernah dengar hadis yang ketika kita di surga, misalkan ketika ada teman kita di surga, itu teman yang sama-sama nuntut ilmu bareng, itu bisa memberi syafaat. Memberikan syafaat. Benar. Masing-masing mereka akan memberikan syafaat. Makanya ini pentingnya ya, mencari teman-teman yang soleh ya. Karena nanti akhirnya mereka akan melihat, Masya Allah itu si Oki gitu misalnya, saya Mas Oki gitu ya. Pas Mas Oki lagi dalam keadaan berat dan sebagainya langsung dia ngomong, ya Allah kayaknya gak enak banget saya masuk surga ini gitu ya. Kayaknya kurang tobatnya barengan bersama dengan saya ya Allah. Akhirnya pada waktu itu dia meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Jadi keuntungannya bukan di dunia aja Ustaz ya. Sampai akhirat. Benefitnya banyak. Kan Masya Allah, saya senang banget berkumpul dengan orang-orang saleh. Masya Allah. Kayak Ustaz Dayat. Makanya kan itu dari Rasulullah ya, pasti ada manfaatnya banyak gitu ya gitu ya. Nah, itu poin keberapa tadi? 3 ya? Ketiga. Nah, sekarang pada poin yang keempatnya adalah banyak bermajlis ilmu. Untuk ilmu Ustaz ya. Untuk ilmu. Ya. Karena apa? Ilmu ini akan membimbing kita pada kebaikan-kebaikan. Ilmu ini akan membimbing kita pada ketaatan. Kalau seandainya seseorang ingin melakukan ketaatan tapi nggak punya ilmu, gimana? Nah, yang ada tersesat. Nyasar. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Kan seperti itu. Iya. Jadi ini jangan kebanyakan oknum juga ya, nggak punya ilmu beribadah, ibadahnya ngawur-ngawur, aneh-aneh. Terus ibadah dicampur-campur sama joget TikTok, aduh. Itu juga belajar juga jangan setengah-setengah, baru hijrah belajar setengah, terus udah nggak belajar lagi, jadi keras sebenarnya. Jadi main ini salah gitu, harus total gitu belajar tuh, jangan setengah-setengah belajar tuh. Nah, makanya juga ya para ulama mengatakan ya, hati-hati. Udah nih ya, yang udah gitu ya. Yang udah kayak gitu. Ketika kita pun menuntut ilmu, mencari ilmu, perhatikan banget dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Itu dia. Iya. Kita harus benar-benar mengambil ilmu tersebut dari ustadz-ustadz yang memang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Setuju Ustaz. Sunnah para sahabatnya, begitu pula para ulama, para salafus soleh yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Itu kita harus mengikuti mereka gitu ya. Bukan ustadz yang enggak geneh, ustadz ini, ustadz itu dan sebagainya, ustadz yang ngajak beribadah ke gereja bareng-bareng. Aduh. Imam Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, ini memberitahukan kepada kita semua. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini, ya, ilmu ini adalah agama kita. Ya. Maka kata beliau apa? Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dengan baik dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu tuh sepaket tuh ya. Jadi bukan cuma temenannya aja, ngambil ilmunya juga harus dari yang benar. Kalau biasanya kan kalau kita bermajelis ilmu juga, ya kita selain dapat ilmu, kita juga dapat teman-teman yang soleh. Karena ya pasti mereka datang ke majelis ilmu tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, justru itu kali ya jawabannya. Kan kadang-kadang orang nanya nih, kita mau nyari teman-teman yang soleh di mana ini? Iya, mau nyari teman-teman soleh di diskotik. Di klub yang repot. Nah, diskotik lagi. Diskotik nggak tuh? Aduh. Nggak bener. Orang mah di Umur tahu kan diskotik? Ya. Kalau sekarang bukan diskotik namanya Ustaz. Iya, bukan. Umur nggak tuh kan? Beda. Suka begitu nih. Jadi ketara banget beda umur kan? Gak apa-apa. Tapi ya begitu ya, memang sepaket itu tadi ya, kalau dia mencari majelis yang benar, insya Allah dapat teman soleh juga ya. Jadi kalau misalnya kita berteman sama teman-teman soleh, paling enggak ngajinya jadi terarah juga, Ustaz. Ya kan, Ustaz? Karena kan diunjukin nih sama teman ini, ngajinya kita kesini aja yuk. Gitu. Iya, biasanya gini, kan kalau misalnya satu nih bermajelis ilmu kecil ya, akhirnya kata dia, kan kita masih baru awal-awal baru ngaji, nah itu podcast karena dia sudah ngaji mungkin udah lama kan, langsung dia ngomong, tuh kayaknya di majelis
sana juga ada lagi tuh. Ada lagi tuh. Oh, ada kajian kita tauhid nih. Oh, di sana Riyadhus Shalihin nih. Oh, di sini fikih. Akhirnya terarahkan. Betul. Jadi sedikit demi sedikit kita benar-benar lurus majelis ilmunya gitu kan. Dan makin istiqomah berarti ya makin tadi kiat-kiatnya. Makin persahabatan dengan teman yang baik tadi juga makin erat. Ya makin langgeng sebenarnya. Tapi memang kayaknya Ana bisa ngasih sedikit saran kali ya buat teman-teman yang baru ngaji nih kan. Kayaknya kalau ngaji juga jangan dipaksain untuk ngambil kitab yang dia ngerasa kayak masih berat Ustaz ya. Maksudnya ambil yang ringan-ringan dulu biar dia nyaman gitu teman-teman. Benar. Itu saran dari Ana sih pribadi ya teman-teman. Antum Ustaz ya? Enggak, itu Ana enggak Ustaz, maaf. Jadi itu Ustadznya yang ini saran pribadi. Ini dari teman yang baru hijrah juga gitu. Jadi sesama yang baru hijrah Ana ngalamin. Karena Ana ngalamin Sharing ya. Karena Lebih ke sharing ya. Iya, sempat habis hijrah, Ana dulu habis hijrah hilang Ustaz. Hilang. Karena bosan Ustaz. Bosan gitu doang. Tapi cuma kitab-kitab pondasi juga kitab-kitab tipis ya Ustaz ya. Iya, itu dia makanya. Perlahan-lahan. Jadi secara pelan-pelan. Justru menguatkan dari prinsipnya dulu ya. Iya, jadi memang jangan langsung tiba-tiba lari kemana gitu kan. Maksudnya boleh, tapi kalau nggak kuat ntar jadi kendor. Jangan langsung tiba-tiba kitab yang ngebahas khilafiyah. Jangan. Repot aja dong, sono sini. Jihad gitu, aduh. Jadi maksudnya bukan salah, tapi jadinya jadi berat juga kan. Kalau bahasa teman anak, akidahnya belum ngelotok. Iya benar. Teman yang mana lagi baru tuh? mau hijrah dan sebagainya. Pembahasan ta'adud. Nah, repot aja makanya. Jadi Semangat. jadinya sebaiknya bahasnya jangan ta'adud, tapi menikah muda tuh gimana solusinya? Yang rame juga kan bahas jihad. Iya. Udah belum bener loh. Iya. Jadi artinya ketika hijrah pun kita harus mengerti kurikulum ya Ustaz ya. Kurikulum, Jadi ada tahapannya gitu. Enggak langsung belajar orang akademis nih. Ya itulah bagaimana Rasulullah kan menguatkan para sahabat seperti itu. Dikuatkan dulu tauhidnya. Dikencengin dan sebagainya. Ketika akhirnya tauhidnya sudah kuat, keimanan sudah dahsyat gitu kan, adabnya sudah bagus gitu kan. Nah, baru kepada prinsip-prinsip yang lainnya. Gitu jadi. Iya. Nah, itu ya. Itu poin keberapa tadi berarti? Poin keempat. Keempat ya. Berarti yang masih ada lagi. Yang terakhir ya. Oke, terakhir 5 berarti. Jadi yang terakhir ini juga yang paling penting adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita udah ikhtiar sana, ikhtiar sini malah sesuatu yang urgennya ini malah kita tinggalkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Karena apa? Hidayah itu bukan di tangan kita. Hidayah di tangan Allah. Allah yang bolak-balikan hati kita. Maka kita pada waktu itu jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berdoa untuk supaya apa? Ditetapkan hatinya dan mengajarkan kepada kita juga untuk ketetapan hati kita, istiqamah hati kita di atas suatu keimanan. Sehingga ada doa yang diajarkan oleh beliau kan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati manusia, bolak-balikkan hati manusia, ya Allah Subhanahu wa taala, ya, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agama. Berarti yang kemarin kita bahas cocok tuh Mas Haji. Kita bahas kan kalau misalkan ada orang udah niat pengen hijrah terus masih takut-takut mau tobat gitu. Kita saranin kemarin berdoa dulu sama Allah ya. Minta dulu sama Allah. Jadi biar dapat dijalani dimudahkan tadi Ustaz ya. Gitu. Ada yang dimudahkan begini ketemu teman-temannya kan enak dan sebagainya gitu ya. Di ya kiat-kiat tadi itu hanya beberapa ya di antara kiat-kiat, tentunya masih banyak kiat-kiat yang lainnya seperti tadabbur Al-Qur'an kan harus dilakukan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ya kita katakan ya secara ininya, secara kesimpulannya adalah kepada teman-teman yang tadi antara bingung dan sebagainya mau hijrah, bersegeralah untuk mendekat kepada Allah, bersegeralah untuk berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu melakukan ketaatan-ketaatan dan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Insyaallah. Ya, jadi seperti itu. Jangan nunda-nunda ya. Jangan tunda. Pemuda penunda. Waduh. Tadi ditunda. Mati. Kematian. Nyambengin dia. Jadi jangan sampai berpikirlah, oh saya mati nanti deh di umur 60 jangan. Langsung segera. Pede bener dapat kontrak.
Kalau nyampe umurnya kan, kalau udahan nih. Ya pokoknya sih intinya kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat gitu ya, kayak teman-teman nonton gitu, nggak sengaja nongol di timeline, sharing aja ke teman-teman gitu. Jadi kan tadi kan bingung nih, kita start dari mana? Ya startnya dari nonton Ahdaf aja dulu, gitu. Nonton Ahdaf dulu, nonton yang lain deh baru gitu. Tapi di sharing-sharing. Ya gitu palingan tadi kesimpulan udah lengkap dari Ustadz. Ada 5 kalau misalnya nggak dicatat bisa diulang lagi, rewind ya kan, catat ulang. Masya Allah. Tapi buat yang pengen hijrah tadi ya. Iya betul. Kiat-kiatnya tuh. Kiat-kiatnya dan yang untuk udah hijrah tadi juga di pertanyaan kedua dan pertama juga udah dibahas juga yang untuk yang hijrah tuh gimana harusnya bersikap gitu teman-teman ya. Jadi bisa diulang-ulang dan kayaknya Ana udah nggak ada pertanyaan. Oki juga nggak ada pertanyaan kayaknya. Cukup. Nggak ada, udah nggak ada. Sementara cukup. Sementara cukup. Karena saya juga udah Masya Allah udah kering nih. Iya, makanya karena kan Anda kemarin nggak ikutan nanya, jadi nggak enak ya kan, nggak seru. Episode berikutnya Antum harus Insya Allah. Semarana sakit teman-teman. Jadi hari ini kita cukupkan. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa di share, komen dan like, subscribe. Terus bisa tanya-tanya di kolom komen kalau misalnya ada pertanyaan ya. Boleh. Misalnya mau ngasih tahu tema apa gitu, misalnya mau bahas apa, bisa di komen-komen aja ya. Boleh. Nanti ada adminnya di sono yang balesin. Ada mimin. Jadi kita ucapkan terima kasih ke Ustadz, jazakallah Ustadz ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.